Ya, hadir kembali bersama saya Sultan Aji Nugraha di acara Suara Rakyat Surak. Kali ini bersama Lurah Kesenden. Masih muda, masih energik. Ya, pokoknya generasi milenial yang dipimpin di Kesenden tuh wajib tahu kemudaan beliau, semangatnya. Namanya Mas Rulianto STP. STP. Sarjana Sains Terapan Pemerintahan. Oh, berarti Mas Ruli ini, Mas Lurah ini alumni dari Sekolah Dinas IPDN ya? Ya, betul Mas Haji. Angkatan berapa, Mas? Saya lulus 2009. 2009. Ya, kalau di STPD-nya angkatan 17. Angkatan 17. Betul Mas Haji. Jadi lurah salah satu di kota Cirebon, ya mungkin untuk angkatan 17 PDN tidak asing wajahnya. Dulu pertama kali masuk di kota Cirebon sebagai ajudan wali kota. Ya, betul. Ajudan Pak Wali Kota tahun 2009. Pada saat itu Pak Wali Kotanya Pak Subardi. Pak Subardi. Betul. Jadi begini, Mas Lurah, apa yang saya dapatkan di rakyat kecil, suara masyarakat bawah, bahwa Kelurahan Kesenden ini kan dekat sekali dengan area pesisir atau pantai. Ya, coraknya mungkin berbeda saat Mas Lurah memimpin di daerah lain atau menjadi ajudan wali kota. Suka atau dukanya menjadi lurah di masyarakat pesisir apa, Mas? Ya, Mas Haji, terima kasih waktu dan kesempatannya. Jadi Mas Haji ini dengan saya memang satu angkatan. Beliau teman SD saya dulu, jadi banyak cerita kecilnya Mas Haji ya. Alhamdulillah masih bisa dipertemukan dengan situasi yang berbeda. Mungkin saya di pemerintahan, Mas Haji di luar pemerintahan. Tadi menyangkut suka duka menjadi seorang lurah, apalagi tadi di wilayah pesisir, memang butuh seni, Mas Haji, karena pemerintahan itu kan bagian dari seni. Government is art. Yeah. Pemerintah itu ada seni. Untuk di Kesenden sendiri memang secara geografis letaknya berada di dekat laut dan juga daerah perbatasan. Jadi tentu dinamikanya berbeda dengan kelurahan-kelurahan yang ada di kota. Ya. Nah, jadi untuk wilayah pesisir sendiri memang satu relatif keras ya. Karakter masyarakatnya ya, karena tadi kondisi geografis ya. Jadi alam dekat laut dan rata-rata profesi nelayan, jadi memang kesehariannya bergelut dengan alam lah, kira seperti itu. Jadi ya kita perlu seni. Cara merangkulnya pun juga perlu seni. Jadi saya mencoba membuka diri, membuka komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat. Pada saat saya mulai dilantik menjadi lurah tahun 2020 di Kesenden. 3 tahun ya? Mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Saya mencoba membuka diri seluas-luasnya. Jam berapapun masyarakat bisa komunikasi dengan saya. Acara apapun juga bisa mengundang saya. Ya, saya coba mendekatkan diri dengan masyarakat. Dan alhamdulillah itu terbukti berhasil. Saya dekat dengan para tokoh-tokohnya dan lain sebagainya. Kalau untuk di Kesenden sendiri ya kita ada beberapa karakter sebagai sebagian wilayah kami ada di pesisir, RW 10 dan 11 sama diikut. Kemudian juga ada wilayah perkotaannya di tengah, itu ada RW 8, 9, 7, 4, 3, kemudian juga ada RW
2 dan RW 6 di sekitar Keramat dan Kerucuk, kira-kira seperti itu. Jadi dinamikanya memang terus bergerak karena kondisi geografis tadi. Berarti 2020 dilantik sebagai lurah, artinya ada spare waktu 2 tahun dari dilantiknya wali kota dan wakil wali kota ya. 2018, 2 tahun kemudian. Dan kemudian apa yang sudah dilakukan oleh seorang Ruli sebagai lurah Kesenden dalam praktek visi dari Kota Cirebon? Ya, tentu kebijakan atau kelurahan harus sinergis dengan kebijakan pimpinan tentu. Dalam hal ini Pak Wali Kota dan Bu Wakil Wali Kota. Kami senantiasa mendukung apapun kebijakan pimpinan dan kita coba aplikasikan di tataran masyarakat, khususnya di wilayah Kelurahan Kesenden. Adapun capaian-capaian yang kita sudah lakukan, ya pertama dari sisi kita coba untuk administrasi pelayanan di kelurahan. Kami mencoba untuk lebih tertib administrasi, kemudian juga lebih cepat, dan masyarakat saya pastikan bahwa pelayanan itu tanda tangan saya tidak akan lebih dari 1 hari. Tidak lebih dari 1 hari? Tidak lebih dari 1 hari. Pasti apapun. Ya, jadi apapun kegiatan saya, misalkan masyarakat tinggal taruh pelayanannya, asal lengkap ya administrasinya ya, persyaratannya lengkap, SOP-nya ditempuh, anywhere bisa saya tanda tangani. Walaupun saya tidak ada di kantor, sedang ada kegiatan, itu bisa langsung, dan kemudian sorenya atau kapannya itu bisa selesai dan bisa diambil. Dengan uang atau tanpa uang? Tanpa uang. Free. Di sini penekanan saya tidak boleh ada yang seperti itu, karena memang kita pemerintah hadir untuk melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kemudian dari sisi administrasi sudah kita coba untuk mendekatkan diri. Beberapa capaian sampai tingkat nasional pun juga kita pernah dapat. Seperti? Terakhir 2022, salah satu RW kami memperoleh predikat RW tingkat nasional dalam program Kampung Iklim. Proklim nasional itu ada di RW 4 Kebon Benteng Tengah. Kita peringkat 30-an dari sekitar 200 sampai 300 RW se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi untuk wilayah 3 diwakili kami, kalau untuk di Jawa Barat kita ada di kisaran 5 besar. Jadi bagi saya itu satu capaian yang maksimal untuk tingkat kelurahan. Kemudian juga kalau untuk skup lokal, kita juga pernah menjadi juara 1 lomba kelurahan tingkat kecamatan. Kemudian juga di sisi keseniannya juga potensi masyarakat kami juga tidak kalah dengan wilayah lain. Terakhir kami memperoleh anugerah Milem Kampung. Nah, itu beberapa capaian-capaian yang saya pikir sebagai bentuk karya masyarakat wilayah Kelurahan Kesenden. Jadi masyarakat kami, warga Kelurahan Kesenden, memiliki jiwa kompetisi dan tidak kalah bersaing dengan warga di kelurahan lain. Nah, ini satu hal yang positif dan ini yang coba saya terus bangun dan saya terus motivasikan kepada seluruh masyarakat bahwa berkompetisi dalam hal yang positif itu baik, sehingga bisa menumbuhkan kebanggaan terhadap wilayahnya. Nah, ketika sudah menumbuhkan kebanggaan dan sudah timbul kebanggaan terhadap wilayah Kelurahan Kesenden, ya kita baru bisa merangkul dan bisa bersama-sama dalam membangun wilayah Kelurahan Kesenden. Jadi pondasinya di sana, Mas. Saya tuh agak menggelitik dan tentunya menarik. Biasanya kalau pemerintah itu dalam hal ini siapapun ya, baik itu kelurahan, kecamatan, atau di skala kepala daerah selalu mengklaim bahwa dirinya lah yang
membangkang, memberdayakan masyarakat. Kita ambil contoh tadi proklamasi nasional bahwa tahun 2022 itu masuk kategori ya. Sedangkan Mas Lurah menjabat tahun 2020. Itu ada spare waktu 2 tahun, apakah mungkin itu diklaim oleh Kelurahan Kesenden? Ya, jadi memang penilaian ini berlakunya tiap tahun. Oh, tiap tahun ya. Nah, jadi di 2022 ini dari dinas teknis terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan kami untuk mengusulkan salah satu RW kami. Ya. Jadi kita mengusulkan RW 04 untuk diusulkan sebagai perwakilan dari Kota Cirebon. Ya. Dan alhamdulillah kolaborasi kami dengan RW 4 lalu juga dengan stakeholder terkait di RW di Kelurahan Kesenden akhirnya bisa memunculkan bahwa RW 4 sebagai RW yang memiliki predikat nasional, Mas Aji. Jadi bagi saya ini keberhasilan tidak hanya mengklaim saya, tapi keberhasilan ini keberhasilan milik warga Kelurahan Kesenden, khususnya RW 04 Kebon Benteng Tengah. Tetapi walaupun yang munculnya RW 04, RW-RW lain pun juga ikut gotong royong membantu, Mas Aji. Jadi memang kekuatan ini yang bisa menjadikan modal utama dalam membangun keguyuban dalam suatu wilayah, kerukunan dalam suatu wilayah. Itu modal utama dalam kita bisa membangun satu daerah. Saya pikir itu. Jadi sampai dengan saat ini ada juga yang saya tahu bahwa tadi makanya saya sampai bertanya, ini selalu diklaim oleh pemerintah, padahal yang menggerakkan, yang berdaya sendiri adalah masyarakat. Ya, apapun itu tetap ada satu kesatuan dari pemerintah kan dalam hal ini, baik itu kelurahan, kecamatan, dan kota, Pemkot. Ya. Dan selanjutnya kalau saya dengar tuh di Kesenden ini ada beberapa titik yang memang belum disentuh, yakni masyarakat pesisir yang kesehariannya nelayan, masih banyak kekurangan untuk melaut, mencari nafkah, pencarian itu. Apakah sejauh ini belum ada perhatian dari kelurahan atau pemerintah? Ya, kami berupaya untuk bersinergi dengan seluruh masyarakat. Dalam hal ini juga ada komponen warga kami yang memiliki profesi sebagai nelayan. Ya tentu ini menjadi satu potensi bagi kami sebenarnya. Tetapi kami juga harus mengukur diri bahwasanya kewenangan kelurahan itu juga terbatas, Mas Haji. Kita tidak bisa kepengennya sih maksimal, tapi ada batas-batas kewenangan yang memang di mana kelurahan bisa mengeksekusi itu dengan kewenangannya, atau kami harus bertindak sebagai fasilitator terhadap dinas-dinas lain yang memiliki kewenangan. Ini yang kita terus coba maksimalkan. Yang terpenting dalam hal ini para nelayan kami bisa dengan lancar ya dalam berupaya mencari atau memutar roda perekonomian mereka. Ya, memang kendala masyarakat nelayan kami karena wilayah kami di Muara, Kedung Pane, ya sering terjadi pendangkalan tipe karakter sungainya dan lautnya memang rentan pendangkalan. Nah ini yang menjadi salah satu kendala. Tetapi kita terus berkomunikasi dengan instansi terkait. Beberapa waktu yang lalu juga kita sudah mulai pengerukan, tapi memang pengerukannya harus rutin sehingga tidak mengganggu roda perekonomian masyarakat nelayan. Jadi dengan kata lain, saat pemegang kebijakan terbawah ini memiliki inovasi dan kemudian tidak direspon positif oleh satu tingkat di atasnya, itu yang menjadi kendala ya? Saya pikir bagaimana kita melihat kewenangannya saja. Nah, kita terbatas kewenangannya, ya tentu aspirasi dari masyarakat, inovasi kami tentu harus kita sinergiskan dengan instansi-instansi lain.
tidak hanya dengan kecamatan, tetapi dengan dinas-dinas teknis lain pun juga kita bisa sinergiskan. Nah ini ya memang bukan kendala ya sebenarnya, cuman memang ya kita keterbatasan kewenangan sehingga prosesnya harus dilewati. Terkadang masyarakat ketika ingin mengaspirasikan sesuatu pengennya cepat tuh. Iya, sepertinya kelurahan punya apa body power lah ya. Istilahnya lurah itu seperti Superman. Superman, ya kan semua bisa, tetapi saya pikir itu satu hal yang wajar. Bagi saya itu satu kepercayaan dari warga bahwa menganggap lurahnya bisa membantu dalam segala hal. Itu yang saya harus syukuri. Tinggal kita bagaimana di tingkat kelurahan bisa mengolah itu. Masyarakat, poinnya ialah bagaimana kita bisa membantu maksimal terhadap masyarakat. Apapun persoalannya, tinggal bagaimana kita meramunya. Apakah ini harus kita eksekusi di sini karena kewenangan kita ada, atau kewenangan kita tidak ada, berarti kita harus diskusikan, atau kita koordinasikan dengan dinas teknis yang lain. Sehingga tidak terbentur kewenangan, tetapi masyarakat pun juga bisa kita bantu dan kita bisa maksimal terhadap masyarakat. Nah poinnya kan pemerintah itu kan tetap ujung tombaknya bagaimana kita bisa meningkatkan atau melayani masyarakat kan gitu. Nah ini yang memang satu kesatuan pemerintah, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Memang satu kesatuan dan satu sistem. Ya kita yang harus bisa menyeimbangkan keinginan masyarakat dengan satu sistem kewenangan. Nah itu yang harus kita bisa seimbangkan lagi, itu kira-kira Mas Haji. Jadi kan rakyat atau masyarakat tidak bisa dipersalahkan karena dia berpikir bahwa kelurahan bisa menyelesaikan segala permasalahannya. Ya begitupun pemerintahan sadar akan kewenangannya, dan itu memang sulit ya, dilema untuk menjelaskan kepada masyarakat. Oleh karenanya ya di sini saya setidaknya memberikan pengertian kepada masyarakat, kepada pemerintah, bahwa ada peran serta kita semua untuk membangun. Ya artinya sejauh ini apapun yang sudah dilakukan oleh Mas Ruli sebagai lurah, dan tidak mungkin kalau saya rasa sebagai seorang ASN, PNS itu akan di sini terus gitu ya. Dan siap ditempatkan di mana saja tentunya. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang sudah dilegasikan untuk ke Senden, dan apa nanti kelanjutannya, bagaimana sih pemimpin yang akan menggantikan saya ke depannya? Ya, betul Mas Haji. Memang kalau untuk lurah itu berbeda dengan kepala desa. Kalau kepala desa itu jelas masa baktinya. Masa baktinya ya. Karena pemilihan langsung oleh masyarakat. Itu 5 tahun. Nah, kepala desa. Kalau untuk lurah karena memang jabatan birokrasi, ya memang tergantung pimpinan. Bisa singkat ataupun lama. Balik lagi tadi, kita selaku birokrat, ASN, ya memang harus siap ditempatkan di mana saja. Nah, ya adapun tadi disampaikan Mas Haji, legasi apa yang sudah dilakukan di wilayah Kelurahan Kesenden, saya pikir tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa Kesenden memiliki banyak potensi. Baik potensi sumber daya manusianya, potensi kerukunannya, keguyubannya. Ini yang bisa jadi modal utama dalam pelaksanaan pembangunan apapun di wilayah Kelurahan Kesenden. Dan saya berharap ke depan, karena kita juga tidak tahu ya Mas Haji, kapan kita dipindahkan atau seperti apa. Ya saya berharap orang yang ke depan memiliki peranan dalam tanda kutip tadi, seni dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat kelurahan. Seni bagaimana kita bisa merangkul masyarakat
seni bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada masyarakat, seni bagaimana kita bisa membantu masyarakat supaya maksimal. Nah ini yang harus bisa dimiliki, karena karakter masyarakat wilayah Luar Senden dinamis, banyak warna lah. Tadi yang saya sampaikan, ada wilayah perkotaannya, ada wilayah pesisir nelayannya. Nah ini yang harus bisa dikombin, dan kelurahan bisa menjadi penyeimbang tadi. Penyeimbang beberapa karakter masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Kesenden. Ya. Sehingga dinamika sosial, dinamika pembangunannya bisa tetap terjaga. Saya pikir itu yang harus bisa dilakukan oleh siapapun nanti ke depan. Gitu, kira-kira. Ya, jadi kurang lebih dalam memimpin kelurahan khususnya di daerah pesisir pantai kan di Indonesia kan hampir ya sebagian besar kan kita negara agraris ya. Betul. Negara maritim juga ya. Gitu ya. Jadi artinya bahwa tidak jauh beda lah kondisi masyarakatnya. Betul. Hanya case-case tertentu yang memang membedakan itu saja. Ya. Dalam rangka menghadapi tahun politik, ya. Mas Lurah, di 2024 ya, adapun terlepas Mas Lurah masih memegang di sini ataupun nanti ke depannya dipindahkan atau dirotasi mutasikan bahkan promosi, ya. Menghadapi pesta politik di 2024, Mas Lurah posisinya ada di mana? Ya, ya tentu balik lagi tadi. Lurah sebagai kepala wilayah di tingkat terkecil ya dalam struktur pemerintahan, ya. Di luar RT RW kita punya lurah kepala wilayah. Ya tentu kita harus bisa merangkul semua, ya. Merangkul semua golongan, dan kita harus bisa memposisikan diri dalam posisi netral. Selain kita memang ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis, ya kita juga punya kewajiban menjaga kondusivitas di tingkat wilayah kelurahan nih Mas Haji. Apalagi di wilayah Kelurahan Kesenden, yang Mas Haji tahu sendiri, banyak kantor-kantor partai yang ada di wilayah kami. Nah, ini yang menjadi satu hal yang memang kita harus bisa memposisikan lurah dan kelurahan itu tetap di garisnya. Silakan berkontestasi politik, partai-partai politik di wilayah kami, tetapi kondusivitas wilayah jangan dipertaruhkan. Keguyuban masyarakat, kerukunan wilayah itu harus tetap kita pertahankan. Berbeda boleh, berbeda pandangan harus, karena konsekuensi dari demokrasi tentu kan. Tetapi jangan sampai mengorbankan kekeluargaan, jangan sampai mengorbankan kekerabatan, jangan sampai mengorbankan kondusivitas wilayah. Itu yang menjadi poin penting, Mas Haji. Ya, itulah kenapa saya langsung bertanya demikian, karena kan kejadian di lapangan sepertinya asumsi bahwa pemegang kendali atau gerakan politik yang ada di tingkat terbawah yaitu lurah. Makanya ini afiliasinya kemana? Gitu. Itu hampir setiap daerah ada pertanyaan seperti itu ya, khususnya di Kota Cirebon. Gitu. Ya, saya pikir tadi kita harus bisa memposisikan lurah, ASN, birokrat sesuai aturan juga, tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tetapi kita juga punya kewajiban dalam menjaga kondusivitas. Ya tentu kita berkomunikasi dengan orang-orang politik ya harus. Dalam rangka tadi menjaga kondusivitas. Kita titipkan kepada mereka-mereka yang ingin berkontestasi di wilayah Kelurahan Kesenden khususnya, ya tadi agar tetap menjaga kondusivitas. Jangan membelah terlalu tajam. Masyarakat kami, karena tadi taruhannya kondusivitas. Ketika sudah kondusivitasnya menjadi taruhan, ini kan menjadi sinyalemen yang
yang cukup rawan nanti ke depan, Mas Haji. Nah, saya berharap, dan saya juga pernah menyampaikan pada saat acara PPS, penetapan data pemilih sementara, yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari partai politik, tingkat kelurahan ya? Ya, tingkat kelurahan. Saya titipkan seperti itu tadi, Mas Haji. Silakan berkontestasi, rebut hati masyarakat sesuai dengan cara pandang masing-masing, tetapi jangan korbankan kondisivitas masyarakat. Kontestasi tetap berjalan, masyarakat tetap adem. Nah, itu yang kita harapkan, Mas Haji. Sehingga kan gini, pemilu itu kan siklus, siklus 5 tahunan. 5 tahunan. Sedangkan kondisivitas kekeluargaan selamanya, kan gitu kira-kira, Mas Haji. Jangan sampai kita terbelah karena siklus, berbeda pandangan, berbeda pilihan, itu satu hal yang wajar. Balik lagi tadi, kekeluargaan harus kita tetap utamakan. Gitu, Mas Haji. Jadi prinsipnya prinsip kekeluargaan. Prinsip kekeluargaan. Jadi ada hal yang dibangun oleh Mas Lurah ini dalam perspektif dimensi dari demokrasi Pancasila. Ya, ada 3 dimensi demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama adalah realistis, yang kedua itu idealis, yang ketiga fleksibilitas. Artinya ada sisi ideal, ada sisi konkret di lapangan, dan kemudian yang terakhir ada fleksibilitas, artinya ada kelenturannya, tidak terlalu tegang, tidak terlalu apa. Kalau misalkan diharapkan Mas Lurah hari ini menjadi lurah, ya mungkin setiap ASN, PNS tuh ada cita-cita yang lebih dari hari ini. Mau kemana selanjutnya? Iya, kalau ditanya mau kemana, dan tentu kan jawaban yang logis, karena saya berkarir di birokrat, ya tentu ingin mendapatkan capaian-capaian jenjang karir yang jauh lebih baik lah, kira-kira seperti itu, dan lebih tinggi. Nah, itu harapan semua orang, dan saya pikir seorang birokrat dan ASN ya harus punya keinginan untuk berkarir. Ya, kalau kita tidak punya keinginan berkarir, ya buat apa di birokrat, kira-kira seperti itu. Nah, ya tentu dengan langkah-langkah yang sesuai, langkah-langkah yang memang sesuai dengan alurnya. Ya, saya pikir kalau ditanya pribadi, ya saya berharap bisa memperoleh capaian-capaian yang dan tingkatan berkarir yang bisa lebih tinggi, sehingga kuncinya tadi saya bisa membantu masyarakat jauh lebih banyak, kira-kira seperti itu. Sehingga kebermanfaatan saya ini bisa lebih luas lah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi apapun soalnya, apapun pekerjaannya, artinya jabatannya yang dipegang oleh Mas Ruli, Mas Lurah hari ini bisa bermanfaat di kelurahan, dan kemudian hari ada capaian-capaian, ya kebermanfaatan yang lebih banyak. Jadi ya perlu diingat adalah ASN atau PNS ini tidak bisa bebas seperti layaknya yang lain. Artinya dia harus tetap pada kode-kode tertentu yang memang fatsun terhadap negara, terhadap pemerintah. Makanya saya berharap orang-orang seperti Mas Lurah ini yang punya inovasi lebih, masih muda, tidak terhambat oleh sesuatu hal yang didasari oleh suka atau tidak suka, gerbong atau bukan gerbong. Ini mah bukan hanya di Kota Cirebon saja, ya semua daerah pun sama. Ya, saya rasa kompetensi Mas Lurah ataupun ASN lain kita patut apresiasi. Terima kasih atas kesediaannya, suguhannya. Yang terakhir, apa ya pesan untuk kita atau Mas Lurah sebagai lurah Kesenden atau ASN pada umumnya? Ya, khususnya untuk generasi milenial ya, karena saya dengan Mas Haji mungkin masih masuk dalam kategori pemuda nih, Mas Haji, generasi milenial. Untuk generasi milenial, ya saya pikir
dari sekarang pupuk jiwa kepemimpinan dan jangan takut untuk muncul dalam hal yang positif, berprestasi dalam segala bidang, berkreasi dalam segi apapun, karena memang sekarang medianya dimudahkan ya Mas Haji, dibanding saya dengan Mas Haji pada saat itu sangat terbatas medianya. Saya pikir ini menjadi satu privilege atau kesempatan yang luar biasa dalam mengembangkan diri, sehingga generasi muda bisa menjadi generasi emas untuk Indonesia sendiri, karena di tahun 2000 sekian ada bonus demografi Mas Haji untuk Indonesia yang ini harus bisa menjadi poin. Kemudian khusus untuk wilayah warga kami di wilayah Kelurahan Gesenden, saya berharap memasuki kita di tahun politik, kita tetap bisa menjaga satu keguyuban dan kekeluargaan dalam bingkai keluarga Kelurahan Gesenden, sehingga kontestasi politik bisa dianggap sebagai siklus yang biasa, tidak usah terlalu memecah masyarakat terlalu besar, sehingga kondusivitas menjadi taruhan. Nah, saya pikir kemudian juga untuk masyarakat Kelurahan Gesenden yang memiliki tadi potensi-potensi dan keunggulan sebenarnya, dapat terus berkompetisi dalam hal yang positif, timbulkan kebanggaan terhadap wilayahnya sendiri, sehingga bisa menjadi modal utama dalam membangun di tingkat Kelurahan Gesenden. Saya kira seperti itu Mas Haji. Ya, terima kasih. Kita angkat kopi dulu. Semua bisa diselesaikan dengan duduk bersama dan